Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdan Wali dengan NIM 23301209, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 4. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya mengenai latar belakang lahirnya pemikiran Islam modern. Nah, teman-teman, baik, langsung saja. Jadi pemikiran Islam modern ini, teman-teman, dia lahir sebagai respon terhadap tantangan zaman ini. Tantangan zaman modern ini khususnya ketika dunia Islam mulai merasa dampak kolonialisme. Dampak kolonialisme barat pada abad ke-18 dan ke-19, keterjajahan banyak negeri muslim oleh kekuatan Eropa memunculkan kesadaran kolektif yang akan kemunduran umat Islam. Nah, dibandingkan dengan kemajuan barat di sana, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sistem pemerintahan, latar belakang ini akan menjadi dorongan utama bagi para pemikir muslim kita sendiri, untuk mencari cara membangkitkan kembali kejayaan Islam yang terjadi di masa lampau kembali melalui pendekatan baru yang yang tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Nah, teman-teman, salah satu faktor penting yang melatar belakangi munculnya pemikir Islam modern adalah kekalahan militer pada saat itu. Kekalahan militer dan politik negara-negara Islam itu terdapat kekuatan barat. Nah, karena kekalahan ini bukan hanya bersifat fisik, teman-teman, tetapi juga simbolis, menunjukkan kemunduran dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya dipelopori oleh peradaban Islam yang tadi saya sebutkan tadi. Akibatnya ini muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap sistem pendidikan, sosial, dan keagamaan yang berlaku di dunia Islam. Nah, sistem pendidikan ini diperbaharui ulang kembali, teman-teman, dalam perdunia Islaman ini. Nah, selain faktor eksternal seperti kolonialisme dan dominasi barat ini, teman-teman, faktor internal seperti stagnasi atau stigma dalam pemikiran keagamaan kita sebagai umat Islam juga menjadi latar belakang yang amat penting. Begitu banyak ulama pada masa itu terjebak dalam taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad, penelaran independen, kalau tidak salah. Hal ini, teman-teman, menghambat pembaruan pemikiran dan membuat kita umat Islam sulit menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, para pembaru seperti ada tokoh-tokoh namanya itu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini adalah tokoh pembaruan Islam. Ada Muhammad Abduh, ada lagi, dan Rashid Ridho, teman-teman. Nah, mereka ini menekankan pentingnya ijtihad sebagai alat untuk memahami ajaran Islam secara dinamis. Nah, gitu, teman-teman. Modernisasi pendidikan itu juga menjadi salah satu masalah penting dalam latar belakang pemikiran Islam modern ini. Bagaimana sistem pendidikannya ini tradisional yang hanya menekankan pada ilmu-ilmu keagamaan yang dianggap tidak memadai dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan sekarang, ilmu pengetahuan modern. Para pembaruan ini mendorong kita integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum agar umat Islam mampu bersaing secara global atau lahirnya institusi pendidikan modern di dunia Islam. Nah, ini salah satu menjadi bukti nyata dari semangat pembaruan ini, begitu. Nah,
Oleh karena itu ada gerakan pembaruan juga dipengaruhi oleh interaksi dengan pemikiran yang barat seperti pemikiran liberal atau rasionalisme dan sekuler. Sebagian pemikiran Islam mereka itu mencoba menyaring nilai-nilai yang di barat sana yang dianggap sejalan dengan Islam itu. Sementara mereka menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan menimbulkan perdebatan yang di kalangan umat Islam sendiri mengenai batas-batas adaptasi dan orisinalitas ya, itu kira-kira ajaran Islam dalam konteks modern itu. Ada salah satu umat Islam pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keadilan sosial juga menjadi bagian dari perkembangan pemikiran Islam modern. Para pembaru menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tidak asing dalam Islam, dan bahkan Islam ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun penafsiran ulang terhadap teks-teks agama sering diperlukan untuk menyesuaikannya dengan konteks masyarakat modern ini atau masyarakat sekarang yang lebih kompleks dan pluralistik. Oke, begitu. Namun ada juga pemikiran Islam modern, mereka ini menekankan perlunya kontekstualisasi atau kejadian yang terjadi di sekarang ini, ajaran Islam sesuai dengan kondisi kita di tempat ini, zaman kita di tempat ini, zaman era sekarang ini. Berarti bahwa hukum Islam yang kita kenal dengan syariah harus mampu menjawab kebutuhan kita masyarakat kontemporer tanpa kehilangan esensi kita, spiritual kita dan moral kita. Nah, jadi ada pendekatan memicu lahirnya sebagai metode baru dalam penafsiran teks seperti ada teks hermeneutika juga, ada maqasid syariah dan tujuan-tujuan syariat lainnya, dan pendekatan historis biologis. Jadi itu saja teman-teman, sekian dari saya. Itulah sebuah pengantar saya untuk menjelaskan lahirnya latar belakang pemikiran Islam modern. Baik, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.